Para janda yang bergabung dalam ordo janda ini tidak hanya hidup dalam doa, tetapi juga halo sahabat-sahabat Katolik terkini. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita inspiratif dari Keuskupan Columbus, Ohio, yang mengubah hidup beberapa wanita setelah mereka mengalami kehilangan yang sangat mendalam, kehilangan suami mereka karena meninggal. Tahu nggak sih, ada 6 wanita di sana yang setelah kehilangan suami mereka, kini memilih untuk memulai perjalanan hidup yang baru, bergabung dalam sebuah komunitas religius yang sangat istimewa, yang dikenal dengan nama Ordo Viduarum atau Ordo Janda. Pada 16 Oktober 2023, Uskup Earl Fernandez mengumumkan secara resmi pendirian Ordo Janda. Ini adalah sebuah komunitas religius yang baru dan terbuka bagi janda-janda berusia di atas 60 tahun yang pernah menikah secara sakramental. Menariknya, walaupun ide seperti ini sudah ada sejak zaman gereja awal, Keuskupan Columbus adalah yang pertama di Amerika Serikat yang mendeklarasikan Ordo Janda ini secara resmi. Jadi, apa sih sebenarnya Ordo Janda itu? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Ternyata, konsep Ordo Janda ini bukanlah hal yang baru. Di masa gereja awal, para janda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan gereja. Mereka tidak hanya berdoa untuk komunitas, tetapi juga sering melakukan kunjungan rumah untuk memberi penghiburan kepada yang sakit, membantu mereka yang membutuhkan, dan membimbing wanita muda. Bahkan, para janda juga diberikan tempat kehormatan dalam liturgi gereja. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan referensi tentang janda dalam surat 1 Timotius. Para janda ini disebutkan memiliki kualifikasi tertentu. Misalnya, mereka harus berusia di atas 60 tahun, hanya pernah menikah 1 kali, dan hidup dalam kebaikan. Tugas utama mereka adalah berdoa tanpa henti untuk komunitas. Sekarang, di Keuskupan Columbus, para janda yang memilih bergabung dalam Ordo Janda akan mengikuti pembinaan yang dipimpin oleh Pastor Paul Keller, seorang imam Dominikan yang juga dikenal karena dedikasinya dalam membimbing berbagai kelompok rohani. Selama 2 tahun ke depan, mereka akan belajar banyak hal, mulai dari sejarah Ordo Janda itu sendiri, ajaran gereja, hingga bagaimana menjalani hidup doa yang mendalam dan pelayanan sosial bagi sesama. Jadi, bagaimana cara mereka memulai perjalanan rohani ini? Salah satu momen yang sangat bermakna dalam proses ini adalah pemberkatan cincin pernikahan yang mereka kenakan saat masih menikah. Cincin itu, yang dulu melambangkan cinta dan komitmen mereka kepada suami, kini menjadi simbol dari ikatan baru mereka dengan Tuhan. Cincin ini menjadi tanda bahwa hidup mereka telah dikonsekrasi untuk melayani Tuhan dan gereja. Salah satu wanita yang menginspirasi banyak orang adalah Cecilia Cortez Peck. Cecilia berasal dari Filipina dan kehilangan suaminya pada 2011. Lalu 6 tahun kemudian, anak tunggalnya juga meninggal dunia. Setelah tragedi itu, hidup Cecilia terasa hampa, tetapi ia merasa Tuhan memanggilnya untuk hidup dalam cara yang baru. Ia mengatakan, Tuhan mengubah dukaku menjadi sukacita. Rencananya sempurna. Cecilia mulai merenungkan panggilan hidup religius setelah beberapa tahun berduka, dan pada tahun 2022, ia menulis surat kepada Uskup Fernandez tentang Ordo Janda. Tentu saja, ia merasa terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan setelah semua yang ia alami. Para janda yang bergabung dalam Ordo Janda ini tidak hanya hidup dalam doa, tetapi juga terlibat dalam pelayanan kepada komunitas mereka. Mereka akan membantu dalam karya-karya sosial, berdoa bersama untuk keuskupan, dan tentunya menjadi teladan iman yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, banyak dari mereka yang masih sangat aktif dalam pelayanan di paroki-paroki mereka dan memberikan kontribusi luar biasa untuk komunitas. Keuskupan Columbus ini tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk hidup dalam panggilan yang baru, tetapi juga menghargai mereka sebagai pelayan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Pastor Keller, para janda ini telah menjadi pelayan yang hebat dalam keluarga mereka dan dalam gereja. Dan sekarang, mereka ingin terus memberikan makna dalam hidup mereka, meski mereka telah mengalami kehilangan yang begitu besar. Para janda yang telah diberkati akan menjalani kehidupan yang penuh dengan doa dan pelayanan. Mereka akan menerima sakramen Ekaristi dan tobat secara teratur, serta dibimbing oleh seorang pembimbing rohani yang akan membantu mereka untuk terus berkembang dalam kehidupan rohani mereka. Yang menarik, meskipun Ordo Janda ini terbuka untuk wanita berusia di atas 60 tahun, kehidupan mereka tidak terhalang oleh usia. Mereka tetap aktif dalam pelayanan, memberikan inspirasi bagi banyak orang yang mungkin merasa sudah terlambat untuk melayani Tuhan. Para janda ini membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk terus memberikan diri bagi Tuhan dan sesama, apapun usia atau keadaan hidup kita. Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan, melalui kaul kemurnian sebagai tanda kerajaan Allah,
Para janda menguduskan status hidup mereka untuk mempersembahkan diri dalam doa dan pelayanan kepada gereja. Itu artinya, hidup mereka bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi juga tentang melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk masa depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kisah tentang ordo janda ini benar-benar menginspirasi bukan? Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam duka, Tuhan selalu membuka jalan baru bagi kita. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.